warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, anak saya selevel SMP SMA, kalau saya mau kirim ke Mesir gimana caranya? Selalu saya kasih saran nanti ajalah S1. Tapi ternyata sahabat saya sama-sama alumni Al-Azhar membuka peluang anak-anak dididik bahasa Arab kemudian dikirim untuk level SMP dan SMA di Al-Azhar. Nama lembaganya Yayasan Darul Arifin Indonesia, DA, Darul Arifin Indonesia. Alamatnya Jalan Raya Jati Asih nomor 12 samping Bank BNI, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nomor kontaknya catat baik-baik 021 827 602 63. Sekali lagi 021 827 602 63. WhatsApp-nya catat 0812 811 01 515. Sekali lagi 0812 811 01 515. Website darularifin.org.id. YouTube-nya Yayasan Darul Arifin. IG-nya Darul Arifin Indonesia, FB page-nya Belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, email darularifin.indonesia@gmail.com. Mudah-mudahan mampu menjadi informasi menyelamatkan anak kita dari segala yang merusak akal dan pikirannya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mujahid bisa. Berkah selalu, sukses. Hubungi Ustadz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, ayah bunda, adik-adikku yang dirahmati Allah, apa kabar antum semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu di ruang Zoom ini. Dan saya ucapkan mohon maaf tadi karena masih ada tamu ya di kantor yang tidak dapat saya tinggal, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung kita di ruang Zoom ini untuk sama-sama mengikuti bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengikuti mengenai pembahasan tahapan yang dilalui sejak mendaftar hingga aktif belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bersama saya Arifin, insya Allah dalam 1 jam ke depan, apabila ada yang perlu ditanyakan nanti, baik itu saat saya menjelaskan perihal tema tersebut, atau nanti setelah saya buka ruang tanya jawab, dipersilahkan untuk bertanya, dan bisa digunakan ruang chat ya di kolom Zoom ini, atau bisa juga dibuka mikrofonnya untuk bisa langsung bertanya, karena memang selama ini pertanyaan itu hanya melalui WhatsApp ya, dan sengaja dibuka ruang Zoom ini setiap Sabtu untuk bisa lebih komunikatif atau lebih leluasa dalam bertanya. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, silahkan. Dan untuk memulai pertemuan kita ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan pada pertemuan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebagaimana topik pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar tahapan yang harus dilalui oleh masing-masing siswa atau orang tua sejak mendaftar ya. Artinya sejak ingin melangkahkan kaki menuju Al-Azhar sampai aktif belajar di Al-Azhar, di Ma'had Al-Azhar. Ini kami bagi pembahasan ini menjadi 2. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu dilakukan pada saat di tanah air ya. Yang kedua adalah hal-hal yang perlu diketahui pada saat berada di Kairo, Mesir. Jadi sebagaimana yang biasa terlaksana bagi teman-teman yang punya keinginan untuk sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, itu pasti yang pertama niatnya harus kuat ya. Niatnya harus kuat, harus mantap, tekadnya harus bulat. Baik itu dari sisi anaknya sendiri, karena nanti Ananda yang akan sendiri menjalani di Kairo. Yang kedua juga dari sisi keluarga atau orang tua. Itu juga
menjadi motivasi terbesar ya, khususnya bagi kelangsungan niat mulia Ananda untuk berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Karena tidak sedikit nanti pengorbanan, kemudian waktu, kemudian biaya, dan segala hal yang perlu diperjuangkan oleh kedua orang tua ya, termasuk masalah berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama, itu juga harus dikuatkan khususnya dari sisi orang tuanya itu sendiri. Karena bisa jadi anaknya yang kuat, ternyata orang tuanya yang tidak kuat menahan kangen misalnya, atau berpisah dari anak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu dilalui atau dilakukan adalah pastinya mendaftar ya, mendaftar, karena banyak orang yang niatnya atau ikhtiarnya tidak sama dengan niat yang ada. Berapa banyak orang punya niat baik, tapi ternyata karena tidak dimulai, maka niat itu tidak terlaksana. Jadi niat saja tidak cukup untuk meraih, apalagi ini dalam rangka untuk meraih cita-cita atau sesuatu yang besar yang menjadi harapan, baik harapan untuk Ananda sendiri, juga harapan untuk orang tua dan keluarga. Jadi yang berikutnya setelah niat pastinya adalah mendaftar. Mendaftar itu ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, seperti formulir mendaftar seperti yang dibuka oleh Darul Arifin, bagaimana para orang tua mendaftar baik melalui WhatsApp saya di WhatsApp ya, semua memberikan dokumennya melalui WhatsApp, khususnya bagi teman-teman yang berada di luar Jabodetabek, atau ada juga yang datang ke kantor ya, kantor kami di Jati Asih Bekasi. Mereka datang dari bertanya, kemudian mendaftar, mengirimkan dokumen, mengirimkan biayanya, sampai proses pemberkasan dan berangkat ke Kairo. Jadi yang berikutnya adalah mendaftar tadi, melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti mengisi formulir, kemudian melengkapi foto, melengkapi fotokopi kartu keluarga, KK, kemudian ijazah terakhir yang dilegalisir, dan pastinya adalah memulai dengan pembayaran biaya proses pemberkasan dan keberangkatan, yang kalau di Darul Arifin ini adalah proses DP-nya itu per anaknya 5 juta. Nah, dari total 25 juta yang dibayarkan pada saat mendaftar adalah 5 juta. 5 juta ini untuk DP, proses pemberkasan, dan seterusnya. Setelah melengkapi pendaftaran, biasanya kami Darul Arifin itu mengelompokkan orang tua ke dalam grup WhatsApp khusus ya, khusus untuk wali siswa, di mana di dalam grup WhatsApp itu akan ada koordinasi biasanya nanti pada saatnya untuk proses kelengkapan berkas, kemudian nanti tahapannya untuk proses persiapan keberangkatan hingga proses keberangkatan berlangsung. Nah, setelah mendaftar tadi, ada beberapa dokumen yang perlunya antum harus lengkapi ya. Itu namanya pemberkasan lanjutan. Jadi sebelum keberangkatan, setelah mendaftar, dan sebelum keberangkatan, ada dokumen-dokumen yang perlu kalian lengkapi. Yang pertama pastinya antum harus sudah memiliki paspor. Paspor itu adalah data dokumen diri seperti layaknya KTP di dalam negeri. Kalau untuk di luar negeri pastinya harus memiliki paspor. Paspor itu bisa dibuat di masing-masing daerah, dan alhamdulillah sekarang sih terjangkau ya, dan lebih mudah prosesnya, tinggal datang ke imigrasi atau mendaftar melalui online dan seterusnya. Selain paspor, nanti ada yang perlu disiapkan adalah surat pengantar dari sekolah asal. Nah, surat pengantar dari sekolah asal ini bisa diminta dari sekolah masing-masing, baik yang sudah selesai sekolahnya atau yang masih berlangsung. Misalnya bagi teman-teman yang saat ini berada di kelas 1 SMA misalnya ya, kemudian ingin pindah ke ma'had, nanti sekolah asalnya
surat sekolah asalnya bisa mengambil dari sekolah yang masih berjalan saat ini atau dari sekolah SMP sebelumnya, begitu. Atau bagi teman-teman yang sudah lulus SMP, nanti bisa mengambil surat sekolahnya dari sekolah SMP yang sebelumnya tadi. Nah, surat pengantar dari sekolah asal ini nanti agar dibuatkan 2 rangkap. 1 rangkap untuk kami bawa ke Kemenak Pusat untuk proses rekomendasi. 1 lagi akan dibawa oleh orang tua kalian ke Kemenak daerah. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari Kemenak Pusat itu harus ada rekomendasi dari Kemenak daerah atau Departemen Agama ya, Departemen Agama di daerah masing-masing. Jadi yang mendaftar di Darul Arifin ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTB, semuanya itu mengurus di daerah masing-masing di Kemenak masing-masing tempat, baik itu di Kemenak Kabupaten atau di Kemenak Pusat, di Kemenak wilayah gitu ya, provinsi atau wilayah. Itu bisa didapatkan, nanti antum bisa koordinasi dengan Kemenak masing-masing. Biasanya untuk mengurus rekomendasi di Kemenak daerah itu melampirkan 1 surat pengantar tadi dari sekolah asal, kemudian fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK Ananda, fotokopi akta lahir, dan fotokopi ijazah. Kemudian membuat surat permohonan biasanya. Berikut foto ya, foto biasanya 4x6 2 lembar, itu dicantumkan, kemudian prosesnya akan dibantu oleh Kemenak daerah. Di dalam surat Kemenak daerah nanti akan tertulis bahwa Ananda akan melanjutkan pendidikan di Azhar. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar ya, nanti pada saatnya akan dikirimkan linknya untuk contoh format rekomendasi tadi. Jadi keywordnya atau kata kuncinya adalah melanjutkan studi atau pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Jadi tulisannya begitu ya, di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, nanti setelah rekomendasi dari Kemenak daerah sudah jadi, maka aslinya bisa dikirimkan ke Darul Arifin. Nah, aslinya rekomendasi tadi akan kami proses di Kemenak Pusat. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya yang pertama mendaftar, melengkapi dokumen pendaftaran, kemudian kami masukkan ke grup WhatsApp wali siswa, kemudian koordinasi untuk pemberkasan lanjutan. Nah, pemberkasan lanjutan yang pertama yang antum harus kejar adalah paspor. Kalau sudah punya paspor, berarti dilanjutkan ke tahap berikutnya, meminta rekomendasi atau surat pengantar dari sekolah asal, kemudian setelah itu mengurus rekomendasi di Kemenak daerah masing-masing. Nah, prosesnya itu cukup lama ya, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 pekan gitu ya, tergantung dari Kemenaknya. Nah, kemudian setelah rekomendasi dari Kemenak daerah selesai, rapi, itu agar dikirim ke Darul Arifin untuk kita proses di Kemenak Pusat. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi di Kemenak Pusat adalah adanya rekomendasi dari Kemenak daerah gitu. Nanti pemberkasan di Kemenak Pusat di Jakarta akan diurus oleh Darul Arifin. Itu sudah termasuk dari biaya pemberkasan tadi. Jadi antum nggak perlu datang ke Kemenak daerah, Kemenak Pusat, cukup kami yang proses. Nah, orang tua tinggal memproses di Kemenak daerahnya masing-masing saja, gitu. Nah, kemudian setelah proses rekomendasi di Kemenak Pusat itu sudah jadi, maka yang kami lakukan adalah pengajuan visa di kedutaan Mesir ya, dan untuk proses visa pelajarnya. Ada beberapa syarat yang perlu dilengkapi oleh orang tua, dan itu saya kira menjadi syarat umum untuk pengajuan visa. Yang pertama adalah surat-surat tadi ya, seperti kartu keluarga, kopinya, kemudian kopi KTP orang tua dan lain sebagainya untuk data pribadi. Juga ada tambahan rekening koran. Nah, rekening koran ini atau buku tabungan ya, fotokopi buku tabungan salah satu orang tua. Nah, buku tabungan ini biasanya diambil atau yang dibutuhkan adalah 3 bulan terakhir, catatan 3 bulan terakhir. Dengan saldo minimal seperti yang diminta oleh kedutaan Mesir adalah 20 juta.
Jadi 20 juta diusahakan ada dana mengendap di sana pada saat pembuatan rekening koran atau buku tabungan. Artinya begini, misalnya Ananda didaftarkan untuk bergabung dalam keberangkatan di bulan Agustus misalnya. Maka proses pemberkasannya sudah harus dilakukan dari bulan Januari Februari. Kemudian untuk rekening korannya itu karena berangkat di bulan Agustus berarti dari bulan April, Mei, Juni. Ya, April, Mei, Juni itu sudah dibuatkan rekening koran. Jadi atau di 3 bulan sebelumnya lagi di bulan Maret, April, Mei gitu. Nanti itu akan ada dikoordinasikan di grup WhatsApp wali siswa pada saatnya nanti. Jadi arahan-arahan tadi sebenarnya akan dituangkan di grup tadi karena memang itu salah satu tahapan untuk mengikuti proses pemberkasan. Tapi yang perlu diketahui dan dipersiapkan adalah tadi ya harus ada paspor, kemudian untuk pengajuan visa pelajarnya ada rekening koran dari salah satu kedua orang tua, nggak mesti harus dua-duanya, dan usahakan ada saldo mengendap minimal 20 juta di masing-masing rekening ya. Itu hanya sebuah catatan ya, dibuat catatannya saja. Nah, kemudian setelah itu sambil menunggu proses visa di kedutaan, ada dokumen-dokumen juga yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah untuk kelengkapan dokumen di Kemenak Pusat, yaitu ada beberapa surat yang harus ditandatangani, seperti ada fakta integritas, surat kebenaran dokumen, surat pernyataan orang tua, bahwa orang tua itu yang bertanggung jawab mengenai pembiayaan Ananda selama belajar di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Karena Mahat Al-Azhar ini untuk proses keberangkatannya pun tidak ada beasiswa, jadi semua harus jalur mandiri. Nah, Mahat ini semua jalur mandiri. Maka itu sudah harus dipersiapkan sejak proses pemberkasan tadi. Nah, kemudian setelah melengkapi dokumen-dokumen tadi, dan itu pun nanti akan kami lampirkan di grup WhatsApp wali siswa yang sudah mendaftar, ada tinggal dilengkapi, kemudian sambil menunggu proses rekomendasi di Kemenak Pusat itu selesai. Setelah proses rekomendasi selesai, nanti akan dapat rekomendasinya dalam 1 lembar biasanya, itu nanti kami kirim ke Kairo Mesir. Dan setelah Ananda visanya sudah keluar, maka yang dilakukan oleh Darul Arifin adalah menyiapkan tiket untuk keberangkatan ke Kairo sesuai dengan jadwal yang dipilih. Misalnya Ananda berangkat di bulan Agustus, maka kita berangkatkan di bulan Agustus. Nah, jadi proses pemberkasan selama di Jakarta atau di Indonesia adalah seperti itu ya. Dari proses mendaftar, melengkapi dokumen-dokumen. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Hanya melengkapi dokumen-dokumen yang ada, kemudian ada beberapa dokumen memang yang harus dilakukan ya secara eksternal. Yang pertama adalah untuk melengkapi dokumen berupa surat pengantar dari sekolah asal. Yang kedua, melengkapi dokumen berupa surat rekomendasi di Kemenak daerah masing-masing. Itu saja. Selebihnya sifatnya hanya dokumen pribadi seperti fotokopi KK, fotokopi akta lahir, fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian beberapa surat yang harus ditandatangani di atas materai, dan setelah itu tinggal menunggu proses keberangkatan. Nah, kawan-kawan, sejak tanggal 15 Desember kemarin ada satu dokumen tambahan yang diminta oleh pihak KBRI di Kairo, harus ada surat ijazah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi nanti ketika Ananda sudah mendaftar, kemudian sudah proses pemberkasan, nanti ada tambahan PR, yaitu melengkapi dengan menerjemahkan ijazah masing-masing. Ya, baik itu dikerjakan di daerah masing-masing atau nanti dibantu oleh Darul Arifin. Kalau dibantu oleh Darul Arifin, biasanya nanti akan diminta scan ijazah aslinya gitu. Jadi bukan fotokopi yang dilegalisir, akan tetapi juga
scan ijazah asli untuk bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini gunanya untuk mengajukan rekomendasi di atas pendidikan di KBRI Kairo. Nah, itu tadi ada dokumen-dokumen yang diperlukan selama Ananda dalam persiapan keberangkatan. Nah, setelah pada waktunya tiba, nanti Ananda akan berangkat ke Kairo, Mesir. Setiba di Kairo, Mesir, nanti Ananda akan ditempatkan di asrama Darul Arifin yang berada di Haisabi, Kairo, Mesir. Kemudian setelah itu akan dimulai pemberkasan lanjutan selama Ananda berada di Kairo, Mesir. Pemberkasan ini akan berlanjut sampai Ananda akan diperbolehkan mengikuti placement test atau tes penempatan kelas. Itu. Jadi tahap pertama antum sudah selesaikan, yaitu pemberkasan di tanah air. Yang berikutnya adalah pemberkasan di Kairo, Mesir. Ketika antum sudah berada di Kairo, maka tidak serta-merta antum bisa langsung sekolah di Ma'had Al-Azhar. Ada dokumen-dokumen lanjutan yang harus disempurnakan selama antum sudah berada di Kairo. Dan masanya biasanya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Bisa mungkin ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, tergantung dari kelancaran proses pemberkasan di Kairo, Mesir. Yang pertama yang perlu antum akan lakukan nanti setelah berada di Kairo, Mesir adalah lapor kedatangan. Nah, lapor kedatangan ini perlukan untuk pendaftaran di KBRI Kairo. Jadi setiap anak yang berangkat ke Kairo, yang tiba di Kairo, itu harus melakukan lapor kedatangan di KBRI Kairo. Dan itu insya Allah akan dipandu atau dibantu langsung oleh tim Darul Arifin yang ada di asrama. Jadi antum tinggal mengikuti saja, tidak perlu mencari-cari. Nah, setelah lapor kedatangan ini, yang pertama adalah setiap anak-anak yang ke Kairo itu nanti harus sudah memiliki email ya, alamat email, kemudian sudah memiliki nomor Mesir untuk support internetnya. Jadi teman-teman harus nanti membawa handphone pada saat berangkat ke Kairo, dan itu handphone karena saat ini untuk proses pemberkasan itu juga harus dibutuhkan online. Ya, jadi setelah proses online tadi, maka tahapan berikutnya adalah lapor kedatangan offline. Jadi Ananda harus menyerahkan berkas di KBRI Kairo untuk pendataan offline-nya. Nah, itu memakan waktu kisaran 1 pekan ya, 1 pekan. Nah, kemudian setelah daftar offline dan online selesai, maka tahapan berikutnya adalah pengurusan rekomendasi di atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Kairo. Jadi itu adalah tahapan yang cukup penting karena di situ antum akan mendapatkan surat pengantar untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar yang dikeluarkan oleh KBRI Kairo. Karena KBRI Kairo ditunjuk oleh Al-Azhar sebagai instansi yang mewakili Indonesia dalam hal pengurusan atau pemberian rekomendasi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Dan itu akan diproses oleh Darul Arifin juga. Dan salah satu yang perlu disertakan untuk mendapatkan rekomendasi di atas pendidikan adalah dengan adanya surat rekomendasi dari Kemenak Pusat, gitu. Jadi tahapannya kan tadi rekomendasi dari Kemenak daerah, kemudian rekomendasi Kemenak Pusat, kemudian setiba di Kairo, pengurusan rekomendasi dari atas pendidikan di KBRI Kairo. Setelah proses rekomendasi di atas pendidikan KBRI Kairo, dan itu memakan waktu biasanya sekitar 5-1 pekan, setelah selesai, maka tahapan berikutnya adalah mendaftar online untuk mendapatkan nomor antrian
cek darah ya. Nah, cek darah ini akan dilalui oleh semua pelajar yang belajar di Ma'had Al-Azhar, baik itu yang termasuk yang S1 ya, itu pun sama seperti itu. Jadi satu kewajiban bagi kita semua yang sekolah di Al-Azhar harus melalui tahapan cek darah, cek mata, dan cek perut. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika antum sudah berada di Kairo. Jadi tidak bisa membawa hasil tes darah dari Indonesia misalnya. Tidak bisa. Jadi harus tes darah di sana, kemudian menunggu hasilnya. Setelah menunggu hasilnya, jika dipandang baik, maka nanti akan dikeluarkan hasil tes darahnya, dan setelah tes darah selesai, baru untuk pengajuan ke Madinatul Bu'us namanya, atau biasa disebut dengan kantor Al-Azhar. Di sana nanti bisa menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan diri dengan datang langsung, membawa paspor langsung, Anandanya harus hadir, kemudian menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar. Nah, ketika Ananda sudah berada di depan loket untuk mendaftar Ma'had Al-Azhar, maka setelah itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menunggu pengumuman placement test. Nah, placement test ini adalah satu tes yang akan menentukan apakah antum bisa mengikuti imtihan qabul atau akselerasi untuk melanjutkan ke ma'hadnya, atau antum harus masuk ke kelas bahasa dulu, gitu. Nah, ketika placement test itu sudah keluar hasilnya, maka beberapa hari setelahnya, setelah ada hasilnya, antum akan dimasukkan atau digabungkan dengan teman-teman sesuai dengan hasil dari placement test yang antum sudah lakukan atau sudah ikuti ya. Jadi apabila antum dipandang perlu untuk masuk kelas bahasa oleh Al-Azhar, maka Al-Azhar akan memasukkan ke dalam kelas bahasa atau yang dikenal dengan dirasa khosoh. Atau apabila antum sudah dipandang mencukupi bahasa Arabnya, maka antum akan diikutkan dalam akselerasi atau imtihan qabul untuk masuk ke ma'hadnya. Nanti tinggal melihat apakah akselerasi itu akan membawa antum ke i'dadi atau ke sanawi. Nah, setelah itu baru antum bisa mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas di Ma'had Al-Azhar. Jadi tahapannya seperti itu. Tahapannya saya kira tidak terlalu rumit. Selama itu dijalankan dengan baik, dilengkapi pemberkasannya, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar insya Allah. Saya kira seperti itu ya pendahuluan dari saya mengenai tema sekarang, mengenai tahapan yang perlu dilalui bagi teman-teman yang ingin sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, baik dari segi dari awal pemberkasan, kemudian persiapan keberangkatan, sampai Ananda terbang ke Kairo dan melanjutkan pemberkasan lanjutan di Kairo Mesir. Semua itu insya Allah akan diarahkan langsung oleh Darul Arifin, baik yang pemberkasan di Indonesia ataupun pemberkasan di Kairo Mesir. Bagi ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku, apabila ada yang ingin ditanya, monggo dibuka mikrofonnya atau diketik di ruang chat, boleh, silahkan. Karena memang bincang Sabtu ini disediakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung seputar persiapan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mau bertanya ya. Baik. Terkait dengan 3 hal. Pertama, tadi tentang visa. Ya, tentang visa itu saya ingin tahu kebiasaan dari yang sudah berjalan selama ini ditangani Darul Arifin, biasanya berapa lama terbit visanya gitu. Kebetulan anak saya mau paspor udah daftar online, baru minggu ini akan dapat panggilan ya di jadwalnya. Nah, kira-kira
dari pembuatan paspor kan nanti kemudian daftar ya melengkapi kelengkapan yang belum lengkap ke Darul Arifin. Biasanya visa itu keluarnya berapa lama? Terus yang kedua, tadi kan ada semisal yang rekening orang tua itu berarti ya. Kalau misalnya kami ini kan memilihnya di bulan Mei, nah berarti bulan Februari ya Ustadz ya itunya, Bu ya. Apa namanya tuh? Terhitungnya 3 bulan rekening koran itu berarti dari Februari. Ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang ijazah tadi kalau tidak salah saya menyimak harus ada yang ditranslate ke bahasa Arab ya. Nah, kalau anak kami ini kebetulan kan satu SMA. Nah, di pondok itu berarti menggunakan nanti ijazahnya ijazah SMP. Nah, kebetulan selama ini ijazah itu kan ada 2 ya, ada ijazah pondok dan ada ijazah MTS ya. Mohon maaf, MTS bukan SMP. Nah, berarti apakah kami bisa menggunakan langsung ijazah pondok yang kebetulan kalau ijazah MTS itu dari depan pakai biasa itu ya, Latin biasa. Nah, kalau yang ijazah pondok itu sudah bahasa Arab, ijazah pondok. Nah, apakah harus yang Depag tadi? Jadi kan kita mengenalnya ada 2 ijazah. Kalau ijazah Depag memang masih Latin seperti itu. Itu mungkin Buya pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu. Yang pertama masalah visa ya berapa lama. Kalau visa ini sebenarnya secara teori itu kisarannya adalah 30 hari atau 1 bulan ya. Biasanya seperti itu. Itu teori yang ada di kedutaan Mesir sejak awal pengajuan sampai keluar visa. Nah, terkadang kalau pada momen-momen tertentu seperti yang saat ini terjadi di kedutaan memang ada sedikit keterlambatan. Hal itu karena memang berbenturan atau menumpuk ya paspor-paspor yang kami lihat di kedutaan, baik yang anak-anak yang ingin masuk Ma'had, kemudian anak-anak yang ikut S1 dan lain sebagainya. Sehingga prosesnya mungkin agak lama sedikit. Tapi kalau yang sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, itu paling cepat biasanya 20 hari. 20 hari proses visanya. Maka apabila sudah punya niatan untuk bergabung, apakah di bulan Mei, apakah di bulan Agustus, itu usahakan jauh-jauh hari sudah mendaftar agar proses visanya sudah bisa diajukan. Karena saat ini sejak di bulan Mei tahun 2022 kemarin itu ada satu kebijakan baru dari pihak KBRI bahwa visa yang digunakan untuk belajar ke Al-Azhar adalah visa entry student ya, visa pelajar. Nah, visa pelajar itu prosesnya pastinya tidak seperti visa-visa sebelumnya. Kalau visa sebelumnya itu pengajuan, kemudian ada yang pernah kita juga 10 hari selesai. Adapun untuk visa pelajar ini kita harus ajukan dulu ke Kairo, kemudian pengurusan ke Al-Azharnya, kemudian ke Amnud Daulah yang ada di Kairo, itu pastinya memakan waktu yang cukup lama. Maka disarankan bagi ayah bunda, adik-adik yang sudah punya niatan untuk berangkat di tahun 2023, itu bisa mendaftar sejak dini. Bahkan saat ini yang sudah terdaftar untuk keberangkatan 2023 di Darul Arifin sudah mendekati 100 anak ya, 100 anak. Jadi cukup besar animo untuk berangkat di belajar di Al-Azhar, dan memang semakin kemari sudah banyak sosialisasi, artinya sudah semakin paham orang-orang bahwa sekolah di Al-Azhar itu bisa dilakukan bukan hanya dalam tahap atau jenjang universitas saja, tapi justru dari lulus SD pun kita bisa memasukkan anak-anak sejak dini ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan apabila kita bisa menyelesaikan jenjang ma'had ini dengan baik, maka pada saat kita untuk melanjutkan S1 itu sudah insya Allah anandanya sudah mapan ya dalam hal keilmuan, kemudian kesiapan bahasa Arab, dan sudah bisa langsung diterima tanpa ada tes lagi karena mendaftarnya ke universitas dengan menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar dan itu milik Al-Azhar juga. Jadi kalau ditanya berapa lama visa, itu visa biasanya rata-rata 1 bulan ya, 1 bulan atau paling tidak 1 bulan setengah. Kalaupun ada lebih dari itu biasanya pada momen-momen tertentu saja. Misalnya ada penumpukan paspor dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, mengenai rekening koran. Ya. Rekening koran itu kalau kita tarik mundur, misalnya Ananda akan berangkat atau bergabung di bulan Mei. Nah, ketika berangkat di bulan Mei itu, pengajuannya ke kedutaan paling tidak 2 bulan sebelum 2 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Ya, jadi artinya kalau bulan Mei paspor itu dan berkas-berkas lainnya itu harus sudah masuk ke kedutaan di bulan Maret ya, di bulan Maret. Nah, kalau di bulan Maret pengajuannya berarti rekening korannya 3 bulan sebelum Maret gitu. Ya, bisa Januari, Februari, Maret atau Desember, Januari, Februari. Nanti bulan Maretnya tinggal ngeprint di bank atau di rekening koran. Jadi yang dibutuhkan adalah 3 bulan. Bukan 3 bulan sebelum keberangkatan, tapi 3 bulan sebelum pengajuan. Dan pengajuan berkas itu kita selalu usahakan jauh-jauh hari, artinya 2 bulan sebelum keberangkatan itu berkas paling lambat sudah harus masuk lengkap ke kedutaan. Jadi kalau berangkat di bulan Mei, usahakan di rekening korannya di bulan Desember, Januari, dan Februari. Begitu. Nah, kemudian masalah ijazah. Ya, ijazah ini karena terkait dengan beberapa rekomendasi kemarin kalau yang saya lihat, kenapa sekarang ada kebijakan baru bahwa ijazah itu apabila tidak memiliki ijazah berbahasa Arab itu harus diterjemahkan, karena pada saat pengajuan rekomendasi di atas pendidikan itu ternyata ada beberapa kasus yang namanya tidak sesuai dengan nama yang diterjemahkan dalam bahasa Latin gitu kan. Memang nama Indonesia kan tidak semuanya mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Misalnya kalau namanya Abdul Latif, Abdul Somad gitu ya, atau Arifin atau apapun itu yang bahasa Arab itu insya Allah masih mudah itu. Tapi kalau udah bahasa-bahasanya sudah sulit ya, apalagi anak-anak sekarang tuh ada namanya Keisha, ada Natasha atau apa gitu, itu susah kalau diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, caranya bagaimana agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan bahasa Arab? Maka dari pihak KBRI mengharuskan ada ijazah yang berbahasa Arab. Bagi Ananda yang sudah memiliki ijazah 2, ya biasanya dari pondok pesantren ada 2 tuh. Yang satu ijazah pondok pesantren yang berbahasa Arab, satu lagi ijazah MTS misalnya, ijazah MTS yang berbahasa Indonesia. Maka dua-duanya berguna nanti. Jadi ibu tidak perlu menerjemahkan ijazah yang MTS ini. Jadi untuk ke KBRI-nya nanti bisa menggunakan ijazah pesantren yang berbahasa Arab tadi, jadi nggak perlu diterjemahkan lagi. Yang kedua, ijazah MTS-nya diperlukan untuk proses rekomendasi di Kemenak daerah dan di Kemenak pusat, gitu. Jadi dua-duanya diperlukan. Nanti pada saat mendaftar di Darul Arifin, monggo dikirimkan juga scanannya ke kami agar kami bantu untuk proses di baik itu di Kemenak Pusat ataupun di KBRI-nya, agar tidak ada kesalahan penulisan bahasa Arabnya. Itu tujuan dari translate ijazah tadi ya. Iya, baik. Saya kira seperti itu. Jazakallah khairan. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan juga di Ustadz, apakah pemberkasan di Kairo diperlukan biaya tersendiri? Ya, pemberkasan itu sudah masuk atau sudah include dari biaya awal yang 25 juta ya. Jadi kan untuk biaya keberangkatan dan pemberkasan itu 25 juta sudah termasuk biaya pemberkasan di Kairo, kecuali untuk tes darah. Nah, untuk tes darah itu yang sudah ini, yang kemarin juga baru berangkat, ada anak-anak yang alhamdulillah kemarin tanggal 22 Desember ada anak-anak kami yang baru berangkat juga, itu menyusul teman-temannya yang berangkat tanggal 12 Desember, kemudian sebelumnya juga ada keberangkatan kami Darul Arifin yang berangkat tanggal 7 Desember, kemudian sebelumnya juga di akhir Oktober ada keberangkatan. Itu mereka pada saat proses pemberkasan di Kairo itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi, kecuali untuk tes darah. Tes darah, tes mata, tes perut itu biasanya kisaran kalau dirupiahkan sekitar 90.000 ya, 90.000 rupiah per anak.
itu sudah termasuk 3 tes darah, tiga tes tadi. Jadi selebihnya sudah tidak sudah include, termasuk transportasinya ke sana kemari, termasuk ke imigrasinya, termasuk ke KBRI-nya. Itu sudah include dari yang 25 juta tadi. Jadi Anda tinggal ikut aja di sana, nggak perlu repot-repot, nggak perlu keluar biaya kecuali untuk bayar ke dokternya pada saat tes darah. Karena tes darah itu tim kami Darul Arifin itu tidak bisa masuk ke ruangan, hanya mengantar sampai depan, kemudian anandanya yang langsung melakukan tes di dalam ruangan dokter dan membayarnya di sana. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang diteskan untuk lompat kelas di Al-Azhar? Boleh silakan. Izin bertanya, Ustaz. Boleh silakan. Ya Bu ya, saya mau bertanya. Ya. Untuk tadi penjelasan tentang tes placement itu dilaksanakan setelah tiba di Kairo kah? Ya. Kemudian lagi? Suaranya mungkin? Jadi, halo? Ya, lanjut. Ibu. Ya. Nah, jadi untuk sebelum keberangkatan ini tidak ada tes apa-apa ya Ustaz Buya ya. Jadi cukup kami pemberkasan segala macamnya tadi ya. Kemudian pertanyaannya, yang untuk rekomendasi Kemenak Kota itu, apakah kami langsung datang saja atau seperti apa? Ada surat yang perlu kami bawa ke Kemenak Kota untuk sebagai pengantar. Nah, yang kami belum paham untuk penjelasan materi tes placement tadi, itu materi yang diujikannya apa saja? Apakah memang itu sudah dibekali saat di asrama sejak kedatangan sampai dengan tes placement? Kemudian tes placement itu nanti menentukan siswa yang bersangkutan diterima di IDADI di kelas 1, mungkin bisa loncat di Sanawi, betul berkah, dan memang belum memenuhi nilainya di IDADI, maka ikut kelas di Rosah terlebih dahulu. Nah, dari level 1 sampai level 6. Kemudian tapi hasil tes ada tes lagi menentukan di level 1 atau 2 dan seterusnya atau seperti apa? Itu Bu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang pertama masalah placement test pelaksanaannya. Pelaksanaan placement test itu di Kairo setelah Ananda melengkapi pemberkasan lanjutan. Jadi tadi setelah tahapan lapor kedatangan, kemudian pengurusan rekomendasi di atas pendidikan, kemudian tes darah, tes mata, tes perut, kemudian terakhir di pemberian berkas lengkap di Madinatul Bu'us atau kantor Al-Azhar. Setelah itu baru pengumuman placement test. Jadi artinya placement test itu diadakan di Kairo setelah proses pemberkasan selesai. Itu biasanya waktunya kisaran 1,5 bulan atau sampai 2 bulan. Jadi terhitung dari Ananda datang sampai placement test itu kisaran 2 bulan. Nah, jadi pada saat mendaftar di Jakarta atau di Indonesia itu tidak ada tes sama sekali. Jadi tidak perlu tes. Kemudian nanti pada saat Ananda sudah berada di asrama Kairo, itu di sela-sela pemberkasan tadi akan ada bimbingan bahasa Arab. Bimbingan bahasa Arab ini lebih mengarah kepada persiapan mengikuti placement test. Jadi Ananda tidak perlu khawatir, insya Allah, tapi tetap harus ada persiapan sebelum keberangkatan. Artinya Ananda ketika sudah mendaftar, itu sudah harus mulai fokus dalam pendalaman bahasa Arab. Walaupun nanti di asrama akan ada bimbingannya dan itu sudah tidak berbayar lagi. Jadi sudah termasuk dalam biaya asrama yang Ibu keluarkan. Nah, kemudian mengenai materi placement test. Placement test itu gunanya untuk melihat kemampuan bahasa Arab Ananda masing-masing. Jadi tidak ada materi seperti misalnya harus ada fikih, ada hadis, ada Quran, dan lain sebagainya, tidak. Jadi itu adalah kemampuan dasar berbahasa Arab. Karena apa? Karena nanti Al-Azhar akan menempatkan di kelas-kelas sesuai dengan kemampuan bahasa Arab.
Karena di tiap-tiap kelas penyampaian materi pelajarannya pun dengan bahasa Arab. Ya, semakin tinggi kelas seseorang, akan semakin tinggi juga bagaimana dosen-dosen menyampaikan materi pelajaran di kelas. Jadi jangan sampai Ananda ketika masuk dapat di kelas yang paling tinggi ternyata bahasa Arabnya sangat mengkhawatirkan gitu ya, dalam tanda petik ya. Jadi itulah gunanya placement test tadi. Nah, placement test itu untuk melihat kemampuan dan akan menyesuaikan. Jadi materinya tidak secara substansi tidak ada seperti fikih, hadis, tidak ada. Tapi lebih ke arah melihat kemampuan bahasa Arab. Tapi memang di Nahwu Shorof itu biasanya akan dites ya. Nahwu Shorof itu ada tes. Di samping juga tes-tesnya itu ada tes lisan, diajak bicara dalam bahasa Arab oleh dosennya masing-masing gitu. Nah, itu akan ada seperti itu. Nah, kemudian hasil placement test itu akan menentukan Ananda apakah akan bergabung ke Dirosa Khoso atau kelas bahasa atau bisa langsung ikut akselerasi. Itu mengenai akselerasi dan Dirosa Khoso sebetulnya sudah dibahas pada pertemuan kemarin ya, Sabtu lalu, atau bisa dilihat nanti di YouTube Darul Arifin mengenai lebih lengkap Dirosa Khoso. Jadi ketika hasil placement testnya itu mencukupi nilainya, maka Ananda tidak perlu masuk Dirosa Khoso. Bisa masuk ikut akselerasi di beberapa bulan setelahnya gitu. Dan nanti di asrama Darul Arifin akan ada bimbingan apabila Ananda ini masuk ke kelas bahasa, Ananda ini sudah persiapan akselerasi, itu insya Allah akan ada bimbingannya di asrama Darul Arifin nanti gitu. Nah, kemudian mengenai yang terakhir, rekomendasi Kemenak, ya Ibu bisa langsung datang ke sana, tapi dengan melampirkan tadi yang saya sebutkan. Jadi melampirkan fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK, fotokopi akte lahir, fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian pas foto 4x6 2 lembar, kemudian surat pengantar dari sekolah asal. Nah, itu dibawa. Nanti langsung datang ke Kemenak, baik daerah ya, baik kabupaten ataupun kota ataupun wilayah. Nanti di sana mana yang lebih mudah aja. Kemudian nanti sama mereka diterima berkasnya, kemudian langsung diproses. Biasanya memakan waktu antara 3 sampai 1 pekan, biasanya seperti itu. Ya, jadi nanti ketika sudah ada hasil dari rekomendasi dari daerah, aslinya agar dikirim ke Darul Arifin untuk dilakukan pemberkasan lanjutan, yaitu di Kemenak Pusat. Gitu ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ini sedikit, Bu ya. Kalau tadi surat pengantar sekolah, sekarang misalnya sedang di MA kelas 1, berarti sekolah yang MA ya, bukan yang SMP, ya, meskipun ijazahnya SMP ya. Iya, betul, boleh, tidak apa-apa. Jadi baik surat pengantar bisa dari sekolah asal yang masih berlangsung saat ini, atau sekolah asal yang sudah lulus, itu bisa. Mana yang mudah aja. Misalnya, ternyata lebih mudah ngambil dari sekolah yang sudah lulus, misalnya sudah jadi alumni, enggak apa-apa minta dari sana. Karena mungkin posisinya lebih dekat, atau gurunya lebih akrab, atau seperti apa gitu ya. Satu lagi Bu ya, tadi Boleh. saya belum paham kelas yang akselerasi setelah hasil placement test atau setelah ikut di Rosah nilainya mencukupi untuk mengikuti kelas akselerasi. Kelas akselerasi yang dimaksud ini maksudnya apa, Bu ya? Ya, akselerasi itu adalah kelas percepatan ya. Akselerasi itu ada 2 tahap. Yang pertama akselerasi untuk i'dadi, satu lagi akselerasi untuk sanawi. Nah, akselerasi 2 akselerasi ini bisa diikuti apabila Ananda nilainya mencukupi pada saat mengikuti placement test. Jadi tahapan pertama adalah placement test. Placement test itu untuk melihat apakah Ananda harus bergabung di kelas bahasa atau yang dikenal dengan Dirosa Khoso, atau bisa langsung mengikuti imtihan qabul atau akselerasi. Nah, akselerasi yang akan diikuti pada tahap pertama adalah akselerasi i'dadi. I'dadi itu kalau di kita istilahnya SMP. Nah, apakah Ananda harus masuk ke i'dadi? Belum tentu. Jadi tergantung dari hasil akselerasi pertama tadi. Kalau nanti hasil akselerasi pertama tadi nilainya memuaskan atau mencukupi untuk mengikuti akselerasi berikutnya, maka Anda nggak perlu masuk i'dadi. Bisa ikut akselerasi beberapa bulan ke depan untuk akselerasi sanawi gitu.
Nah, apabila Ananda ternyata nilainya tidak mencukupi, maka Ananda akan digabungkan di i'dadi lagi. Apakah i'dadi kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Tapi baik itu di Rosa Khoso atau kelas bahasa, atau di i'dadi, atau di sanawi, itu tidak harus seperti di Indonesia. Misalnya harus ada 6 level, 6 levelnya harus dimasukkan. Tidak. Bisa jadi pada saat misalnya di kelas bahasa atau di Rosa Khoso, ketika Ananda sudah berada di level 4, maka Ananda bisa ikut akselerasi kalau nilainya bagus untuk mengikuti akselerasi berikutnya. Tapi kalau misalnya pada saat placement test tadi ternyata Ananda nilainya tidak mencukupi ikut akselerasi, nggak mesti juga harus masuk ke level 1 kelas bahasa. Jadi benar-benar 1-6 tidak harus diikuti secara berurutan. Bisa jadi ketika harus masuk ke Dirosa Khoso, Ananda dapat di level 4. Di level 4 itu 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan ikut tes kenaikan kelas, ternyata nilainya bagus, maka dikasih kesempatan untuk ikut akselerasi pertama tadi i'dadi lagi. Jadi nggak mesti harus masuk ke kelas 5 atau level 5. Gitu. Begitu juga dengan sanawi tadi. Apabila di akselerasi kedua nilainya bagus, itu nanti akan dilihat apakah dapat di kelas 1, kelas 2, atau bahkan langsung kelas 3 sanawi. Gitu. Atau juga bisa jadi langsung lulus ikut imtihan qabul masuk universitas. Jadi semua sebenarnya tergantung dari semangat Ananda, fokus Ananda dalam belajar, dan harus mengasah diri, kemampuan diri, aktif belajar dan mengikuti bimbingan selama berada di asrama Darul Arifin atau di sekolah ya. Jadi seperti itu Ibu. Nanti sebenarnya Ananda akan lebih memahami ketika sudah berada di Kairo. Karena kalau di sini terutama anak-anak kita masih belum terbayang tuh ya, karena memang konsepnya berbeda antara pembelajaran di Indonesia dengan pembelajaran di Al-Azhar, itu berbeda sekali. Maka ketika Ananda sudah berada di sana, baru paham ternyata begini ya gitu, dan itu akan ada bimbingannya insya Allah selama berada di asrama Darul Arifin itu. Gitu. Jadi tinggal mengikuti. Termasuk nanti kalau misalnya sudah di kelas i'dadi, misalnya itu tetap ada bimbingan di asrama Darul Arifin untuk Ananda. Betul. Selama sekolah di sana gitu sampai mungkin akan kuliah gitu ya. Betul. Iya betul. Selama berada di asrama akan ada bimbingannya insya Allah. Saya pikir sampai dengan bimbingannya sampai dengan lulus masuk ke i'dadi gitu. Enggak, sampai sanawi juga. Kan anak-anak kita ada yang sekarang ikut, nanti bulan Januari banyak yang ikut akselerasi itu tahapan bimbingannya berbeda, lebih mengerucut ke persiapan akselerasi. Banyak ya ikut akselerasi di bulan Januari besok, insya Allah. Ya, jadi, terima kasih Bu ya, karena memang penting kami menjelaskan ke Ananda karena masih di pondok, supaya dapat gambaran planning dari sisi materi ilmu. Pasti di sana akan lebih bagus dalam persiapan untuk universitas, tapi mungkin kami juga perlu memperhitungkan timeline anak sekolah ini seperti apa supaya ada pemacu juga untuk akselerasi tadi. Jadi betul. Karena tadi agak rancu antara level yang 6 level dengan sekolah yang ma'ahadnya, begitu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Mau nanya ini biaya. Kami dari Tasikmalaya ini. Baik. Kalau misalkan lulusan SMA atau aliyah itu bisa gimana kelanjutannya, Bu ya? Jenjangnya mau ke S1 bisa nggak gitu? Ya, ini ada lagi Pak? Sudah cukup itu? Iya. Udah cukup gitu aja Bu ya. Terus bagaimana cara, kalau bisa bagaimana cara pendaftarannya gitu? Baik. Jadi sejak beberapa tahun belakangan, kalau tidak salah sejak tahun 2015 atau 14 begitu ya, untuk masuk ke Universitas Al-Azhar itu sudah tidak bisa ya langsung. Kalau zaman saya dulu, saya tahun 93 ke Mesir, itu sudah bisa langsung. Zaman-zaman dulu sudah bisa langsung lulus S1, lulus aliyah atau lulus SMA bisa langsung berangkat ke sana. Akan tetapi saat ini sudah tidak bisa. Jadi baik Ananda yang sudah lulus aliyah itu tidak bisa langsung melanjutkan S1. Ada 2 cara. Yang pertama harus melalui tes Kemenak, dan itu ada tesnya
dan itu dibuka hanya waktu-waktu tertentu saja, biasanya di bulan-bulan Agustus gitu. Dan itu peminatnya cukup besar dan yang diterima sangat terbatas. Nah, yang kedua adalah jalur ma'had. Nah, jalur ma'had inilah yang akan diberangkatkan oleh Darul Arifin. Jadi Darul Arifin ini selain menerima anak-anak yang usianya masih 12 tahun, karena memang dari Al-Azhar sendiri di jenjang ma'had ini mereka menerima anak usia paling rendahnya 12 tahun dan paling tingginya 30 tahun. Jadi di usia antara 12 sampai 30 itu menjadi usia yang diterima di Ma'had Al-Azhar. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah atau SMA, itu juga banyak yang mendaftar di Darul Arifin karena jenjang ma'had ini, walaupun kalau secara formal itu kita kenal dengan SMP SMA, akan tetapi karena dia memiliki kesempatan mengikuti akselerasi, akhirnya banyak teman-teman yang lulus SMA atau lulus aliyah itu mendaftar melalui jenjang ma'had ini. Jadi tergantung nanti bagaimana Ananda fokus dan semangat pada saat mengikuti pelajaran di sana. Cepat atau lambatnya Ananda menyelesaikan jenjang ma'had itu tergantung dari masing-masing Ananda. Nah, bagi Ananda apabila sudah mantap untuk melangkahkan kaki menuju Al-Azhar, yang kami fasilitasi adalah jenjang ma'had ini. Dan jenjang ma'had, alhamdulillah tidak ada tes masuk. Jadi semua yang mendaftar dengan dokumen lengkap itu bisa diterima di Al-Azhar, di Ma'had Al-Azhar. Ya, syarat dokumennya tadi seperti yang saya sebutkan di awal, bisa mendaftar atau Bapak bisa komunikasi ke WhatsApp saya di 0812 8110 1515 ya. 0812 8110 1515. Nanti saya kirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar. Atau bisa saya sebutkan di sini, itu dokumen pendaftaran awal sih nggak terlalu rumit ya, seperti foto Ananda, kemudian KTP orang tua, fotokopinya, kemudian fotokopi KK, fotokopi akta lahir, dan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Kemudian melengkapi pembayaran DP-nya dari total biaya 25 juta, membayar DP-nya hanya 5 juta saja saat mendaftar, kemudian sisanya dibayarkan 30 hari sebelum keberangkatan. Nah, ketika Bapak sudah mendaftar, maka nanti akan kami masukkan ke grup WhatsApp wali siswa. Dan untuk keberangkatan saat ini yang bisa Bapak daftarkan adalah untuk keberangkatan tahun 2023. Tahun 2023 itu ada 4 ya kalau nggak salah, di bulan Mei, kemudian Agustus, September, dan Oktober keberangkatannya. Tinggal Bapak memilih sesuai dengan situasi yang Bapak inginkan. Misalnya Ananda saat ini masih kelas 3 aliyah, 3 SMP, 3 SMA gitu ya, maka bisa ambil keberangkatan mungkin di bulan Agustus atau September atau Oktober sesuai dengan Ananda menyelesaikan sekolahnya gitu. Jadi monggo silakan kalau mau mendaftar bisa ke WhatsApp saya di 0812 8110 1515. Nanti akan kami pandu untuk proses pendaftarannya. Ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih ya Pak dari Tasik. Ustadz, apakah pemberkasan di Kairo diperlukan biaya? Sudah tadi sudah dijawab, tidak perlu dibayarkan kecuali untuk tes darah tadi. Yang diteskan untuk lompat kelas di Al-Azhar apa Buya? Ya, kalau untuk lompat kelas itu akselerasi ya, nanti akan ada bimbingannya di sana. Yang pastinya akselerasi itu materi pelajarannya lebih tinggi daripada materi tes, placement test tadi. Gitu. Dan itu insya Allah akan ada bimbingannya, tapi secara global bahwa materi yang dipelajari di IEDADI akan diteskan di akselerasi gitu. Jadi antum nggak perlu masuk ke IEDADI, cuma bisa pinjam buku dari kakak-kakak kelas. Biasanya begitu kalau di asrama kita. Nah, yang kakak-kakak kelas ini karena memang buku-buku di sana tuh gratis, tidak berbayar ya. Materi-materi pelajaran buku-bukunya dibagikan gratis oleh Al-Azhar. Ketika Anda sudah naik kelas, biasanya bukunya dihibahkan atau dipinjamkan ke teman-teman adik kelasnya, dan itu untuk mengejar akselerasi biasanya seperti itu. Dan itu akan ada bimbingannya insya Allah di asrama. Jadi lebih tinggi materinya daripada materi placement test. Dan apabila Ananda dibekali handphone, apakah dipegang sendiri atau diserahkan ke pembimbing? Soalnya Ananda yang terdaftar insya Allah sekelas SMA. Ya, kalau untuk handphone itu memang disarankan untuk dibawa ya.
Kalau tahun-tahun kemarin tidak perlu ada beberapa anak yang tidak membawa handphone karena khawatir mungkin terlena dengan penggunaan handphone. Tapi saat ini ternyata handphone itu sangat diperlukan, terutama ada beberapa langkah yang harus Ananda lakukan nanti dalam proses pemberkasan, diantaranya pemberkasan online, dan itu memerlukan handphone. Dan pada saat Ananda berada di Kairo, memang handphone dipegang oleh masing-masing, jadi tidak dikumpulkan seperti di pondok pesantren, karena kita batasinya hanya di penggunaannya saja. Jadi kalau di asrama itu ada namanya jam malam yang harus dipatuhi, jam 10 malam semua harus off gitu ya, tidak boleh ada yang di luar asrama, tidak boleh ada yang pegang handphone, tidak boleh ada yang beraktivitas, agar nanti pada saat tahajud mereka bisa lebih leluasa bangun dan bisa melanjutkan kegiatan hari-harian selama di sana. Juga kemudian pada saat sekolah pun handphone biasanya masuk ke loker ya, atau disimpan, tidak boleh dipegang. Kemudian pada saat bimbingan atau bimbel atau kajian-kajian di asrama itu Ananda juga tidak diperbolehkan untuk memegang handphone. Jadi pembatasannya ada dalam pemakaian. Akan tetapi tetap Ananda pegang handphone, begitu. Dari pengalaman sebelumnya di Ma'had Al-Azhar, lebih banyak mana santri yang tamat SD atau yang tamat SMP? Banyak yang SMP ya sebetulnya, kalau dibanding SD. SD itu ada beberapa, dan dari beberapa tahun belakangan kami berangkatkan, bahkan tahun lalu kami berangkatkan yang usianya masih belum genap 12 tahun. Jadi masih kelas 6 SD, dan saat ini pun tahun ini ya, dari bulan kami berangkatkan di bulan September, Oktober, November, dan kemarin di Desember tanggal yang SD itu ada tanggal 12 kalau nggak salah, kemarin ada yang berangkat, itu pun sudah mulai banyak anak-anak SD nih. Jadi usia-usia 12 tahun, 13 tahun mereka sudah berangkat ke Kairo. Dan ini luar biasa ya, luar biasa karena semangatnya begitu tinggi, tinggal bagaimana orang tua punya kekuatan emosional untuk bisa merelakan anaknya berjuang di jalan Allah sejak dini ya. Dan itu perjuangan yang cukup panjang, bagaimana orang tua harus lebih maksimal untuk menahan diri dari rasa kangen, dari rasa rasa pengen dekat dengan anak gitu. Tapi kalau dilihat dari perkembangan zaman sih saat ini sudah tidak terlalu bingung ya, ketika kita kangen sama anak di Kairo itu bisa lewat handphone, video call itu sering terjadi begitu, dan itu sudah seperti dekat ya, nggak jauh-jauh amat gitu, nggak kayak zaman saya dulu ketika ke Kairo nggak ada handphone, ketika kangen ya harus tulis surat, dan itu suratnya pun entah 10 hari, entah 15 hari baru sampai ke tanah air gitu. Kalau sekarang sudah enggak. Ketika Anda sudah baru sampai di asrama, baru sehari sampai di Kairo, tinggal bisa video call gitu ya. Kalau kangen minta bawa-bawain apa, dikirimin apa, tinggal video call begitu. Jadi insya Allah sih jauh, serasa dekat gitu. Itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin Buya mau bertanya. Boleh. Itu masalah rekening koran. Ya. Kan diminta 3 bulan itu. Betul Ibu. Apakah itu 3 bulan, selama 3 bulan rekening koran itu, apakah nilai atau nominal di rekening koran itu tetap 20 juta itu, Bu ya? Atau bisa kurang atau lebih atau gimana, Bu ya? Paling tidak di akhir ya Bu ya, di akhir. Misalnya yang diminta adalah misalnya bulan Desember, Januari, Februari. Maka di Februari ini usahakan ada saldo mengendapnya 20 juta. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa tiap bulan ada 20 juta, paling nggak di akhir. Tapi jangan begitu pas mau tanggal 30 dimasukin, tanggal 31 di print gitu. Jadi ketahuan sekali dari pihak kedutaan, yang itu karena menjadi peraturan atau kebijakan dari kedutaan, maka kita coba sampaikan, dan orang tua diharapkan bisa maksimal untuk melaksanakan itu. Kalaupun tidak bisa sepanjang waktu dalam 3 bulan itu ada saldo mengendap, paling tidak di beberapa hari terakhir ya, paling tidak 1 minggu gitu. Karena memang yang sudah-sudah pun yang mendaftar di kita banyak juga yang orang tuanya berdagang ya. Berdagang itu kan nggak mesti ada uang di rekening, uangnya berputar terus itu.
ada yang dagang pakaian, ada yang dagang sembako, ada yang dagang apapun, itu uangnya berputar. Dan itu memang satu kebiasaan pedagang seperti itu. Tidak pernah dimasukkan ke rekening tabungan. Nah, beberapa orang tua mensiasati memang 1 pekan sebelum di print itu mereka sudah kumpulkan 20 juta di dalam rekening. Nanti pas sudah awal bulan baru di print atau dibuatkan rekening korannya, muncullah saldo akhirnya itu 20 juta. Itu jadi nggak mesti harus setiap bulan. Ya seandainya bisa setiap bulan itu lebih bagus. Tapi kalaupun harus di akhir, ya jangan itu tadi seperti yang saya bilang hanya 1 hari atau 2 hari mengendap, ya paling tidak 1 minggu lah. Nanti setelah di print mau diambil lagi ya silahkan juga, enggak apa-apa. Gitu ya. Karena kan tidak semua orang itu menyimpan uang di bank, ya bisa pasti diputar atau digunakan untuk modal usaha dan lain sebagainya. Itu bisa insya Allah. Ada lagi Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini ya mau nanya yang lulusan SMA atau aliyah. Ya. Itu kan untuk proses pembelajaran di Mahajnya, untuk proses kuliah berapa lama rata-rata kalau kelas akselerasi Pak Ustadz? Bu ya? Ya. Kalau ditanya berapa lama, sebenarnya paling cepat itu 1 tahun ya Pak. Yang sudah ini paling cepat 1 tahun. Dan memang kebijakan dari Al-Azhar itu memberikan kesempatan untuk akselerasi agar anak-anak bisa menyelesaikan dalam waktu cepat. Karena Al-Azhar sendiri melihat yang berminat masuk Ma'had ini juga banyak teman-teman yang sudah menyelesaikan jenjang SMA ya, SMA sederajat. Tapi kalau ditanya normalnya, ya normalnya seperti di kita ya Dadi atau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau ikut akselerasi maka memang anak-anak yang mendaftar ke kami, terutama bagi yang sudah lulus SMA sederajat, itu kami harapkan punya target mereka dan mereka harus disiplin dengan targetnya masing-masing. Jadi berapa lama mereka harus bisa menyelesaikan di Ma'had. Kalau mereka punya target 1 tahun, yang mereka harus disiplin untuk benar-benar mengikuti target tadi gitu. Kalau mereka punya target 2 tahun, maka mereka harus disiplin untuk menggapai target tadi gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama ya normalnya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi dengan ikut akselerasi yang sudah itu insya Allah paling cepat 8 bulan, tapi kalau sekarang sepertinya sudah tidak bisa. Jadi 1 tahun selesai insya Allah. Gitu ya Pak. Bu ya, jadi ketika setelah lulus dari Ma'had itu siswa langsung masuk Universitas Al-Azhar gitu. Betul. Jadi setelah lulus Ma'had, antum bisa langsung melanjutkan ke Universitas Al-Azhar tanpa tes, dengan syarat ijazah mendaftarnya ke universitas dengan menggunakan ijazah dari Ma'had Al-Azhar. Karena Ma'had Al-Azhar ini kan juga bagian dari lembaga pendidikan Al-Azhar. Nah, berbeda dengan apabila antum mendaftar ke universitas dengan menggunakan ijazah dari luar Al-Azhar, misalnya dari Indonesia, dari aliyah, atau dari SMA, atau dari apapun, itu nggak bisa langsung. Nah, maka ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh jenjang Ma'had ini adalah ketika masuk ke universitas itu sudah tidak perlu tes lagi, karena mungkin secara logika Al-Azhar itu sudah melihat kemampuan antum di Ma'hadnya gitu. Kalau antum tes lulus, kalau antum sudah lulus di Ma'had Al-Azhar, itu kemampuan kualitasnya sudah bisa diperhitungkan oleh universitas, makanya diberi prioritas, tidak perlu mengikuti tes masuk ke Universitas Al-Azhar. Begitu. Bu ya, kalau lebih detailnya nanti kalau misalkan mau ada minat untuk daftar, bisa via WA apa Bu ya gitu. Boleh, bisa melalui WhatsApp saya tadi WhatsApp, di 0812-811-1515 atau bisa Bu ya, jangan terlalu cepat ya. 0812 0812 8110 8110 1515. 1515. Ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada pertanyaan lanjutan. Tadi udah ya. Assalamualaikum Ustaz. Uang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu ya. Kami dari Palembang, Sumatera Selatan ya. Silakan Ibu. Ya. Jadi untuk paspor ini yang pertama tadi, apakah Ananda bisa memakai paspor umroh? Dan selanjutnya surat pengantar sekolah dan surat dari Kemenak tadi ya Bunda. Nah, apakah surat dari Kemenak ini khusus untuk bikin paspor tadi atau memang ada kebutuhan lain gitu? Nah, kemudian yang selanjutnya visa. Nah, visa ini dibutuhkan, maksud saya diurus oleh Darul Arifin kah atau nanti dari pihak kami? Nah, selanjutnya kisaran biaya ya Bu ya, karena kami ini awal, jadi belum ada pengalaman sama sekali gitu. Tadi Bu ya menyebutkan 25 juta. Nah, itu untuk berapa lama dan atau untuk keberangkatan saja, kemudian biaya apa lagi gitu ya Bu ya, selain SPP atau pengeluaran makan atau asrama, kisaran saja dulu biar kami para orang tua bisa memprediksikan. Nah, yang selanjutnya untuk pengajuan rekomendasi di KBRI Kairo, menurut kami lebih baik dibantu oleh Darul Arifin Bu ya. Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ahlan wa sahlan dari Palembang Ibu. Untuk paspor umroh itu sama seperti paspor buat belajar ya. Jadi nggak perlu bikin paspor lagi. Paspor itu kan untuk belajar, untuk wisata, untuk umroh, untuk haji. Sekarang semua sama. Paspornya warnanya hijau. Jadi paspor reguler. Itu bisa digunakan. Jadi Ananda apabila sudah punya paspor, mungkin tahun-tahun sebelumnya atau kemarin baru pulang umroh, itu bisa digunakan untuk ke Mesir untuk belajar. Jadi tidak perlu membuat paspor karena sama jenis paspornya. Nah, kemudian surat ke Kemenak ya. Surat Kemenak itu bukan untuk paspor sebetulnya, tapi untuk kami bawa ke Kemenak Pusat. Jadi rekomendasi Kemenak daerah yang Bapak Ibu ajukan proses di masing-masing wilayah, masing-masing daerah, itu setelah rapi, setelah jadi rekomnya, agar dikirim ke Darul Arifin, karena nanti kami teruskan ke Kemenak Pusat. Jadi rekomendasi yang akan dibawa ke Kairo adalah rekomendasi yang kami proses di Kemenak Pusat. Ya, di Kemenak Pusat di Jakarta. Dan rekomendasi Kemenak Pusat, mereka mau menguruskan rekomendasi kalau salah satunya ada surat rekomendasi dari Kemenak daerah. Gitu. Jadi tahapannya orang tua mengurus rekomendasi di Kemenak daerah dulu, setelah jadi dikirim ke Darul Arifin, nanti Darul Arifin akan menguruskan rekomendasi di Kemenak Pusat. Setelah jadi rekomendasi Kemenak Pusat, kami kirim ke Kairo. Begitu. Ya. Nah, kemudian masalah rekomendasi KBRI, memang rekomendasi KBRI kami yang urus. Jadi orang tua tidak perlu ngurus lagi. Itu kami yang urus bersama Ananda. Ananda juga harus hadir di sana, di Kaironya setelah tiba nanti di Kairo. Kemudian masalah visa juga Darul Arifin yang urus. Jadi orang tua tidak perlu repot-repot datang ke kedutaan ngurusin visa, tidak perlu. Jadi hanya melengkapi berkas-berkasnya, nanti kami yang proses di kedutaan, kami yang urus kirim ke Al-Azharnya, kami yang kirim ke keamanan Mesir yang ada di Amnud Daulah dan lain sebagainya, sampai terbit visa pelajarnya. Jadi semua yang urus Darul Arifin nanti. Kemudian masalah biaya ya, biaya itu ada biaya yang perlu dikeluarkan adalah biaya keberangkatan dengan biaya hidup selama di sana dalam bentuk biaya asrama. Kalau biaya sekolah gratis, Al-Azhar itu tidak memungut biaya terutama di jenjang ma'had ini. Jadi bahkan buku-buku pun dibagikan gratis. Buku gratis, kemudian tidak ada SPP bulanan, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang gedung, tidak ada uang kas, uang guru sakit, uang guru nikahan atau uang apapun tidak ada. Uang daftar ulang pun tidak ada. Gitu. Jadi secara umum pendidikan di Al-Azhar gratis. Bahkan nanti ketika masuk S1 pun itu tidak berbayar alias gratis. Hanya bedanya kalau di Ma'had buku-buku pelajarannya pun gratis. Nah, untuk di S1 buku-buku pelajarannya beli sendiri.
Itu bedanya. Tapi sekolahnya gratis. Nah, adapun di luar biaya tadi yang perlu dikeluarkan adalah pertama biaya keberangkatan. Biaya keberangkatan itu totalnya 25 juta. 25 juta itu dibayarkan 5 juta saat mendaftar, kemudian sisanya dilunasi 1 bulan sebelum keberangkatan. Misalnya Ananda ingin bergabung keberangkatannya di bulan Agustus, maka pelunasannya diharapkan di bulan Juli itu sudah melunasi. Nah, biaya yang 25 juta itu sudah termasuk pengurusan visa, kemudian tiket dari Jakarta ke Kairo, kemudian pemberkasan di kedutaan Mesir, kemudian pemberkasan di Kemenak Pusat, kemudian pemberkasan di KBRI termasuk yang rekomendasi tadi, kemudian pengurusan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, penjemputan di Bandara Internasional Kairo, sampai Ananda betul-betul sekolah di Mahat Al-Azhar. Jadi pemberkasan sudah termasuk yang 25 juta itu. Kecuali tadi yang masalah tes darah tadi, tes darah, tes mata, tes perut, kira-kira kisaran 90.000. Itu nanti Ananda keluarkan langsung, dibayarkan di rumah sakit. Gitu. Nah, kemudian di luar biaya keberangkatan, ada biaya hidup yang dikelola oleh Darul Arifin dalam bentuk biaya asrama. Nah, biaya asrama itu ada 2. Yang pertama biaya uang pangkal asrama atau uang masuk asrama, itu dibayarkan hanya 1 kali seumur hidup selama di Kairo. Itu jumlahnya 7 juta, dirupiahkan 7 juta. Itu hanya 1 kali saja bayarnya. Nah, adapun untuk bulanannya 2,9, 2.900.000 sudah termasuk uang makan, sudah termasuk bimbel selama di asrama, sudah termasuk ya yang lain-lain lah kebutuhannya, termasuk air, listrik, semua sudah termasuk ya. Termasuk fasilitas-fasilitas yang bisa didapat di dalam asrama. Begitu. Jadi 2,9 tiap bulan selama Ananda berada di Kairo. Adapun sekolahnya gratis. Di luar itu adalah keperluan Ananda, keperluan pribadi ya. Misalnya untuk ongkos dari asrama ke sekolah, kemudian untuk beli-beli sabun mungkin, karena di asrama sudah tersedia mesin cuci, jadi tidak perlu melondri, tinggal beli mesin cucinya saja, tinggal beli sabun cucinya saja, kemudian sabun mandi, kebutuhan pribadi yang kecil-kecil seperti itu, dan jajannya, kira segitu. Jadi rinciannya seperti itu, Ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saya Ustadz. Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Saidah, kebetulan saya tinggal di Singapura, Ustadz. Ahlan wa sahlan Ibu, silakan. Jadi gini, rencananya kan anak saya kan mau kuliah di Al-Azhar. Iya. Terus tadi yang Ustadz bilang surat rekomendasi Kemenak daerah, maksudnya yang rekomendasi surat pengantar dari sekolah ya Ustadz, itu boleh dari SMP gitu Ustadz? Ya, boleh Ibu. Boleh. Enggak. Terus itu Ustadz, nanti di Kairo itu saya pengen tahu kira-kira kalau untuk makan sama asrama kan sudah ya, artinya sudah dengan 2.900.000 itu. Terus kalau kira-kira kalau uang jajan itu di sana kehidupannya gimana ya? Besar atau enggak? Atau kira-kira berapa gitu Ustadz? Terima kasih. Ya Ibu Sri Saidah dari Singapura, ahlan wa sahlan. Untuk biaya hidup ya, untuk biaya kebutuhan pribadi itu sebenarnya relatif ya. Tapi kalau yang kami lihat yang sudah itu insya Allah ringan ya. Kisarannya dari 400.000 kalau dirupiahkan sampai 800.000 itu untuk kebutuhan pribadi, sudah termasuk ongkos transportasi dari asrama ke sekolah PP selama 1 bulan, sudah termasuk jajannya, sudah termasuk kebutuhan pribadinya, begitu. Rata-rata segitu. Jauh ya, Ustadz, berarti jauh ya, harus memakai transportasi, berarti dari asrama ke kampus itu jauh? 10 menit. Oh, naik bus ya Ustadz? Ya, naik angkutan umum ya, angkot ya, naik bus ya. Naik bus ada, naik angkutan umum ada. Tapi yang sekarang kelihatannya anak-anak lebih mensiasatinya dengan ini, dengan apa kalau di kita Grab ya, istilahnya Grab ya. Oh, Grab ya. Nah, di sana ada InDrive namanya. Nah, Grab itu misalnya begini perhitungannya.
mereka kalau dari asrama ke sekolah itu rata-rata kalau dirupiahkan itu bayar karcisnya sekitar Rp3.500. Nah, kalau naik InDrive itu atau Grab sekali jalan misalnya 20.000. 20.000 dibagi berempat, jadi satu kamar atau berapa berkelompok-kelompok ngikut nanti patungan gitu. Jadi jatuhnya juga hampir sama sekitar Rp4.000 sekali jalan. Kalau PP 8.000 kalau dikali 22 hari karena di sana hari Jumat dengan hari Sabtunya libur. Kalau di kita kan di Indonesia hari Sabtu dengan Ahad ya, kalau di sana hari Jumat dengan Sabtu libur. Jadi dari hari Ahad sampai hari Kamis mereka sekolah. Itu pengeluarannya bisa ditakar di situ. Yang nggak bisa ditakar adalah jajan masing-masing ya. Tapi kalau saya lihat anak-anak di sana jajannya nggak banyak, nggak kayak mungkin kalau di Singapura pembandingnya jauh lebih tinggi ya. Kalau di Indonesia pun sebenarnya lebih tinggi ya, karena kalau di sana anak-anak tidak ada keinginan sepertinya kayak pengen punya motor, punya apa, nggak ada di sana tuh. Jajannya pun sangat sederhana di sana itu. Paling kalau nggak beli jus, beli susu, beli buah-buahan. Seperti itulah kira-kira. Oh iya. Terus Ustadz kalau misalnya nih anak saya kan selesai aliyah itu kan bulan Juli. Seandainya mau minta keberangkatan tanggal 5 Oktober ya. Nah, berarti anak saya harus datang ke Darul Arifin itu kapan? Yang keberangkatan Oktober sudah banyak yang mendaftar Ibu. Sudah dibuka pendaftarannya dari bulan Agustus kemarin. Jadi sudah banyak yang mendaftar. Dan ketika mendaftar, apabila Ibu berhalangan untuk datang ke kantor, bisa melalui WhatsApp saya. Nanti dokumen-dokumennya dikirim melalui WhatsApp. Tapi kalau misalnya terjangkau ke kantor kami di Darul Arifin di Jati Asih Bekasi, monggo silakan, tidak apa-apa. Datang kemari, kemudian membawa berkas-berkasnya, nanti dananya bisa ditransfer ke rekening yayasan, kemudian nanti kami masukkan ke grup untuk proses lebih lanjutnya. Begitu. Tapi kalau untuk pendaftaran sudah dibuka pendaftaran, dan yang mendaftar sekarang pun rata-rata mereka masih dalam tahap menyelesaikan sekolah masing. Ada yang masih di kelas 3 SMA atau aliyah, ada yang masih di kelas 3 SMP atau sanawiyah, atau masih ada yang di saat ini pun masih ada yang sekolah di kelas 6 SD. Nah, berangkatnya tahun depan, tapi mereka sudah mendaftar. Gitu, karena proses tahapan pemberkasannya lumayan panjang. Jadi tidak bisa misalnya menunggu lulus kemudian baru mendaftar. Itu pertama dari sisi kuotanya bisa jadi sudah habis, atau dari sisi tahapan pemberkasannya itu tidak mencukupi waktunya gitu, karena ada beberapa langkah yang cukup panjang itu masa tunggunya gitu. Nah, terutama masalah permohonan visa pelajarnya itu kan cukup panjang, jadi jauh-jauh hari sudah harus diproses. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bu ya, silakan. Masalah untuk penerjemahan ijazah ya tadi ada ya, ya Bu ya. Itu kalau penerjemahan ijazah itu biasa diurus sama itu. Iya, nanti kalau itu kesulitan untuk penerjemah ijazah, karena memang penerjemah ijazah itu penerjemah ijazah tersumpah, itu agak kesulitan memang orang tua untuk di daerah masing-masing itu bisa diproses di Darul Arifin. Itu mudah insya Allah, nanti mendekati keberangkatan itu nanti dibutuhkannya. Oh iya. Bukan sekarang. Jadi bisa diproses sama Darul Arifin gitu ya. Bisa ya. insya Allah. Terus yang tadi saya nggak ngedengerin untuk pendaftaran sampai untuk pemberkasan sampai untuk keberangkatan itu berapa lama tadi untuk ngurus visa itu berapa lama itu, Bu ya? Kalau untuk keberangkatan itu akan disesuaikan dengan Bapak pilih. Kan kita ada keberangkatan di bulan Mei, Agustus, September, Oktober. Tinggal pilihnya di bulan apa. Ya. Nah, untuk kelengkapan berkasnya nanti Bapak bisa sesuaikan aja. Paling tidak dilengkapi berkasnya 4 bulan ya, 4 bulan sebelum keberangkatan. Khususnya untuk masalah rekening koran bisa 2 bulan sebelum keberangkatan. Gitu. Oh, jadi 4 bulan pemberkasan itu sebelum berangkat gitu ya? Iya, betul. Bahkan bisa jadi lebih. Misalkan kalau bulan Mei itu berarti bulan Januari udah pemberkasan ya? Iya, betul. Yang Mei sudah banyak yang mendaftar ini. Iya. Paling tidak Januari sudah berkas lengkapnya sudah masuk, termasuk rekomendasi dari Kemenak daerah, surat pengantar dari sekolah asal, paspornya sudah jadi.
Maka kalau bagi teman-teman yang ingin bergabung di keberangkatan bulan Mei, itu disarankan untuk segera mendaftar. Karena tahapannya lumayan panjang dan kita prioritaskan untuk keberangkatan Mei agar pemberkasannya lebih dahulu selesai. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Ini, Assalamualaikum Ustadz, uang pendaftaran yang 5 juta dikirim kemana? Dikirim ke rekening yayasan ya, Yayasan Darul Arifin. Silakan di WA ke saya, nanti saya kirim nomor rekeningnya. Kalau ijazah MTS-nya punya dengan bahasa Arab, namun SMA-nya umum, jadi tidak ada bahasa Arab, apakah bisa pakai ijazah MTS? Bisa insya Allah. Jadi selama masih punya ijazah yang berbahasa Arab, tidak perlu diterjemahkan ijazahnya. Tapi kalau tidak punya sama sekali, baik yang MTS ataupun yang aliyah, itu harus diterjemahkan salah satunya. Jadi apakah kalau sudah punya ijazah yang berbahasa Arab, ijazah SMA-nya diperlukan? Iya, diperlukan. Jadi dua-duanya diperlukan nanti. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang SMA-nya digunakan untuk mendapatkan rekomendasi di Kemenak Pusat. Adapun ijazah yang berbahasa Arab akan kita gunakan untuk mendapatkan rekomendasi di KBRI Kairo setelah Ananda tiba di Kairo nanti. Kalau dari SMA atau Majelis Aliyah, apakah diikutkan tes I'dadi atau Sanawiyah? Semua diperlakukan sama nanti di sana. Tahapannya tadi, baik itu yang antum lulusan SD, SMP, SMA di Indonesia, ketika berada di Kairo, tahapan pertama yang akan antum hadapi adalah placement test tadi. Setelah placement test, nilainya mencukupi, antum akan diikutsertakan di akselerasi. Akselerasi I'dadi, kemudian akselerasi Sanawi. Gitu. Adapun nanti penempatan kelasnya, apakah antum bisa langsung kelas 3 Sanawi atau bahkan bisa lulus atau harus masuk ke kelas bahasa dulu, semua bergantung masing-masing dari hasil tes yang antum hadapi nanti. Placement test modelnya bahasa Arab apa saja Bu ya? Bahasa Arab dasar ya. Nah, kalau teorinya lebih ke arah nahwu shorof, kemudian tujuan dari placement test itu untuk melihat kemampuan bahasa Arab. Jadi seperti itu intinya. Maka yang perlu dipelajari adalah kemampuan dasar bahasa Arab. Kemudian kalau antum sudah punya, ya silakan. Ya. Kalau antum sudah punya niatan ke Al-Azhar, melangkah ke Al-Azhar, maka dari saat ini silakan untuk diperkaya vocabulary ya, atau mufrodat atau kosakata bahasa Arab. Itu bisa dipelajari atau dibekali dari saat ini. Buya, andai Ananda di sana sudah diterima seperti di Indonesia, kita orang tua bisa mengetahui perkembangan belajar Ananda itu melalui siapa kami bisa komunikasi. Jadi setelah Ananda berangkat ke Kairo, maka nanti orang tua akan dimasukkan ke grup WhatsApp wali asrama. Jadi ketika Anda berangkat bukan berarti putus komunikasi, tidak. Nanti akan dipindahkan dari grup wali siswa ke grup asrama. Di grup asrama itu nanti ada musrifnya, ada musrifahnya, dan biasanya mereka memposting di grup tadi kegiatan-kegiatan Ananda selama berada di Kairo, lagi bimbel, kemudian termasuk masalah kegiatan, misalnya Ananda lagi tidak ikut bimbel nih, misalnya lagi absen, lagi nakal gitu ya, itu akan ada laporannya biasa dari musrif atau musrifah ke orang tua. Jadi agar apa? Agar nanti orang tua bisa lebih memberikan motivasi ke Anandanya, agar semangat lagi anak ya gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi perkembangannya akan didapat nanti di grup wali siswa wali asrama ya, di grup wali asrama setelah Ananda berangkat nanti. Dan anaknya sendiri akan dimasukkan ke grup asrama. Jadi kita ada Darul Arifin ada sekitar 8 asrama yang sudah ada di Kairo, jadi masing-masing asrama itu punya grupnya sendiri-sendiri. Gitu. Ustadz, rekomendasi dari Kemenak Kota Kabupaten untuk apa perihalnya? Untuk kalau tertujunya untuk ke Kemenak Pusat, tapi tujuannya untuk beritanya untuk melanjutkan studi atau pendidikan di Ma'had Al-Azhar, gitu, untuk melanjutkan studi di pendidikan Al-Azhar. Atau kalau antum mau tahu formatnya, itu bisa berkunjung di Darul Arifin .id ya. Jadi di website Darul Arifin
Antum masuk ke sana www.darularifin a-nya2.org.id, kemudian masuk ke bagian informasi. Di informasi itu cari format rekomendasi Kemenak daerah. Nah, di situ ada contoh formatnya, ada kata-kata yang perlu dilengkapi di situ. Contohnya ada seperti itu. Karena pihak Kemenak Kota Kabupaten akan menanyakan, ya tadi, jadi untuk melanjutkan pendidikan atau studi di Ma'had Al-Azhar. Ada tulisannya Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bisa tidak diperlihatkan contoh? Ada, silakan dilihat ya di website Darul Arifin di bagian informasi. Di situ ada contoh atau format rekomendasi Kemenak Kota atau Kabupaten. Untuk materi pelajaran calon siswa Ma'had Al-Azhar Kairo itu tentang apa saja? Ya, kebanyakan tentang agama ya, pelajaran agama. Pelajaran agama itu ada nahwu, shorof, kemudian fikih, hadis, tafsir, Quran, banyak sekali. Pendalamannya pasti berbeda dengan pendalaman di Indonesia ya, di sana lebih dalam lagi. Dan ada juga umumnya, tapi umumnya sedikit sekali. Umumnya itu lebih banyak ke yang pertama adalah bahasa asing. Bahasa asing itu nanti Anda bisa milih apakah masuk bahasa Perancis atau bahasa Inggris. Karena Mesir itu masih jajahan Perancis dulu, maka bahasa Perancis di Mesir itu lebih banyak dibanding bahasa Inggris. Kemudian ada sosiologi kalau nggak salah itu, nah itu bisa didapatkan nanti di sana. Tapi sedikit sekali untuk materi umumnya, lebih banyak ke materi agama. Apakah menggunakan kitab Arabiah Linasin? Enggak ya, beda ya, beda. Di sana buku pelajarannya adalah buku pelajaran yang ditulis langsung oleh dosennya. Jadi bukan buku pelajaran yang dijual bebas di luar Mesir pun, insya Allah sih nggak ada ya. Jadi bukan seperti kalau kita sekolah di sini atau buku di sini, ambil buku karangan ini silakan cari di Gramedia atau di mana gitu. Kalau di sana nggak, di sana disediakan langsung dan itu ditulis langsung oleh dosennya. Kalau tes masuk Al-Azharnya apakah keluar tes Nahwu Shorof? Iya, betul, keluar tes Nahwu Shorof. Setingkat Alfiyah enggak ya? Kalau Alfiyah mungkin lebih ke arah banyakan ambil dari Nahul Wadih itu. Atau mungkin kalau di kitabnya itu di Jurumiyah itu mungkin lebih banyak ke sana. Kalau Alfiyah enggak. Alfiyah kayaknya masuknya ke universitas tuh udah. Jika sudah di sana dan waktu liburan tiba terus akan pulang, apakah perpulangan difasilitasi Darul Arifin namun dia sendiri? Iya betul, difasilitasi. Jadi bagi teman-teman yang sudah di Kairo, yang di asrama Darul Arifin, karena memang ada masa libur sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah yang bisa digunakan untuk kembali apabila antum ingin kembali ke tanah air, insya Allah akan difasilitasi oleh Darul Arifin. Ya termasuk diantar ke airportnya, di Kaironya, ya termasuk dicarikan tiket yang promo dan lain sebagainya, insya Allah akan dibantu. Saya kira termasuk orang tua yang apabila ingin berangkat ke Kairo, nengokin anaknya itu pun banyak. Termasuk akomodasi akan disediakan oleh Darul Arifin, insya Allah bisa. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi yang perlu ditanya? Atau sudah mencukupi? Karena waktunya sudah di WIB ini jam 2:27, artinya sudah 1 jam lebih bersama kami Darul Arifin. Semoga pertemuan kita bermanfaat pada kali ini, membawa keberkahan dan mendorong Ananda untuk melangkah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bagaimanapun kita berharap agar semakin banyak generasi-generasi terbaik bangsa yang bisa memperdalam ilmu agama khususnya di Al-Azhar ya, karena memang khususnya di jenjang ma'had ini belum banyak orang lebih mengetahui ya bahwa Al-Azhar itu memiliki jenjang sebelum universitas. Jadi masih sosialisasinya masih kurang di Indonesia. Maka sebenarnya di Ma'had Al-Azhar itu lebih banyak teman-teman dari Eropa ya. Kalau antum nanti sudah berada di Ma'had, itu satu kelas itu banyak sekali teman-teman dari Amerika, dari Italia, dari Prancis, dari Rusia. Adapun dari Indonesia masih tergolong tidak banyak ya, tidak banyak. Maka sudah kewajiban kami Darul Arifin untuk memberikan sosialisasi
memperkenalkan bahwa Al-Azhar ini ternyata sudah memiliki, memang sudah dari dulu ya, memiliki fasilitas jenjang sebelum universitas, baik itu di SMP, SMA, bahkan SD, tapi yang kami berangkatkan hanya anak-anak yang usianya lebih dari 12 tahun. Saya kira demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang melimpah, kemudian kemudahan dalam melangkah menuju Al-Azhar, dan Ananda pun diberikan semangat dan fokus sehingga menjadi generasi-generasi penerus yang cemerlang, menjadi buah hati kita yang dapat kita banggakan selaku orang tua. Dan semoga ini semua menjadi bekal kita menuju perjuangan yang lebih baik ya. Mudah-mudahan dari saya cukup sekian. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, dan apabila ayah bunda ingin bertanya langsung, boleh melalui WhatsApp saya di 0812 8110 1515. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.